Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya, Asep, agen asuransi jiwa di Manulife Indonesia dan Manulife Syariah Indonesia. Nah, sejak Oktober 2024, Manulife Syariah Indonesia sudah terpisah atau spin-off dari induknya Manulife Indonesia menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang berdiri sendiri dengan nama PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah atau PT AJMIS. Tapi untuk brandingnya disebut Manulife Syariah Indonesia. Nah, materi yang akan saya bahas kali ini adalah produk asuransi pertama yang dikeluarkan sejak Manulife Syariah Indonesia menjadi perusahaan yang berdiri sendiri. Sebelumnya sudah ada dua produk asuransi syariah waktu masih menjadi unit syariah. Nah, produk yang terbaru ini diluncurkan pada bulan Desember 2024. Namanya adalah MPPS, Manulife Perlindungan Pendidikan Syariah. Ini adalah perlindungan pendidikan atau asuransi pendidikan. Tapi ini berbeda dengan asuransi pendidikan yang mungkin sebelumnya sudah Anda kenal. Seperti apa perbedaannya nanti saya jelaskan. Oke, langsung saja kita lihat materinya. Manulife Perlindungan Pendidikan Syariah atau MPPS. Siap tiap tahap. Sebelumnya perlu saya sampaikan sanggahan atau disclaimer bahwa pembahasan ini bukan penjelasan resmi dari Manulife Syariah Indonesia, melainkan merupakan inisiatif saya sebagai agen. Oke, setiap orang tua menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Setuju ya? Tapi apabila terjadi risiko hidup yang berat pada orang tua, seperti meninggal dunia atau terkena penyakit kritis, setujukah Anda bahwa kelangsungan pendidikan anak dapat terganggu? Nah, MPPS memungkinkan anak dapat terus bersekolah hingga perguruan tinggi, meski orang tua mengalami risiko hidup yang berat. MPPS adalah produk asuransi jiwa tradisional syariah yang ditujukan untuk melindungi dana pendidikan anak. MPPS tidak memberikan dana tahapan pendidikan ketika orang tua hidup dan sehat. MPPS memberikan dana tahapan pendidikan hanya jika orang tua mengalami risiko hidup. Adapun dana pendidikan anak tetap harus disiapkan oleh orang tua dengan menabung atau menyisihkan sebagian dari penghasilannya. MPPS melindungi orang tua yang menyiapkan dana tersebut. Oke, ini adalah proposisi MPPS. Dari sini sudah terlihat bedanya dengan asuransi pendidikan yang biasa. Nanti akan saya jelaskan lagi di belakang. Selanjutnya, fitur utama MPPS. Pertama, terdiri dari dua plan. Ada plan jiwa yang menanggung risiko meninggal dunia saja, dan plan sakit kritis yang menanggung risiko meninggal dunia atau menderita penyakit kritis tahap akhir. MPPS memberikan pengembalian kontribusi 100%, baik jika ada klaim maupun tidak ada klaim. Lalu, dana tahapan pendidikan diberikan di waktu yang tepat saat anak masuk jenjang sekolah. Nanti akan diinfo jadwalnya ya. Lalu, tersedia dalam mata uang rupiah dan US dollar. Dan kontribusi atau premi dari MPPS ini kompetitif dibanding asuransi jiwa biasa, khususnya untuk usia muda. Selanjutnya, manfaat MPPS untuk plan jiwa. Jika peserta meninggal dunia pada saat usia anak 0-22 tahun, akan diberikan 100% pengembalian kontribusi ditambah 100% santunan asuransi yang dicairkan sesuai jadwal pembayaran. Jika peserta meninggal dunia pada saat usia anak 23-30 tahun atau tidak ada klaim setelah usia anak melewati 30 tahun, akan diberikan 100% pengembalian kontribusi. Oke, kemudian plan sakit kritis. Jika peserta meninggal dunia atau mengalami penyakit kritis saat usia anak 0-22 tahun, akan diberikan 100% pengembalian kontribusi ditambah 100% santunan asuransi yang dicairkan sesuai jadwal pembayaran. Ini sama ya dengan yang plan jiwa untuk jadwalnya, bedanya di risiko yang ditanggung. Di sini ada dua, meninggal dunia atau sakit kritis tahap akhir. Jika peserta meninggal dunia atau mengalami penyakit kritis saat usia anak 23-30 tahun atau tidak ada klaim setelah usia anak melewati 30 tahun, akan diberikan 100% pengembalian kontribusi. Oke, selanjutnya ini daftar penyakit kritis tahap akhir yang ada di plan sakit kritis. Seluruhnya ada 84 penyakit.
Lalu, nah ini jadwal pembayaran santunan asuransi. Usia anak antara 11 sampai 13 tahun, maka persentase santunan asuransinya adalah 10% SA. Antara usia anak 14 sampai 16 tahun, santunan asuransinya adalah 10% juga. Kemudian antara usia anak 17 sampai 22 tahun, persentase santunan asuransinya adalah 80% atau sisanya. Setelah seluruhnya diberikan, maka polis berakhir. Catatan, tidak ada santunan asuransi jika peserta terkena risiko saat usia anak 23 sampai 30 tahun atau jika tidak ada klaim setelah usia anak 30 tahun, tapi ada 100% pengembalian kontribusi. Selanjutnya, untuk lebih jelas lagi bisa lihat bagan ini, ilustrasi MPPS. Nah, ini contoh ya, usia anak 0 tahun, 11 tahun saat mau masuk SMP ya, 14 tahun saat mau masuk SMA, 17 tahun saat mau kuliah, dan 22 tahun saat lulus kuliah. Yang perlu diingat adalah patokan ini, usia anak ya, 11 tahun, 14, dan 17 tahun, sampai 22 tahun. Sejak masuk polis, ya mungkin usia anak 0 tahun, ya mungkin anaknya 2 tahun atau 5 tahun ya. Nah, itu sudah di-cover, tapi untuk jadwal pencairan santunan asuransinya atau UP-nya, ya ini usia 11, 14, 17 ya, sampai paling lambat 22 tahun usia anak. Setelah 22 tahun sampai 30 tahun, tidak ada lagi santunan asuransi karena diasumsikan anak sudah lulus kuliah. Jadi pendidikannya sudah tercapai. Tapi jika terjadi risiko di sini, tetap diberikan 100% ROC atau Return of Contribution. Di sini, usia anak ini hanya sebagai patokan, adapun tertanggungnya atau pesertanya adalah orang tuanya, bisa ayah atau ibunya. Di bawah ini ada beberapa skenario, jika risiko pada orang tua itu terjadi sebelum usia anak 11 tahun, maka akan cair 100% Return of Contribution, ya 100% pengembalian preminya. Adapun manfaat santunan asuransinya akan cair pada saat usia anak 11 sebesar 10%, 14 tahun sebesar 10% juga, dan 17 tahun sebesar 80%. Misalnya si orang tua meninggalnya saat usia anak 7 tahun ya, maka cair dulu nih 100% pengembalian kontribusinya. Adapun santunan asuransinya itu nunggu si anak usia 11 tahun. Lalu jika si orang tua sebagai tertanggung ini mengalami risikonya setelah usia anak 11 tahun sampai sebelum 14 tahun, maka akan cair 100% pengembalian kontribusi plus 10% santunan asuransi yang memang jatahnya tadi di usia 11 tahun. Misalnya meninggalnya di usia 13, maka ya cair 100% ROC dan 10% SA. Lalu sisanya akan cair lagi di usia anak 14 tahun sebesar 10% dan usia anak 17 tahun sebesar 80% dan polis berakhir. Jika si orang tua mengalami risikonya itu antara usia anak 14 sampai 17 tahun, maka akan cair 100% pengembalian kontribusi ditambah 20% santunan asuransinya. Karena yang 20% ini adalah jatah dari usia anak 11 dan 14 tahun. Ini kan sudah terlewati, jadi langsung dibayarkan 20%-nya. Adapun sisanya 80% menunggu saat usia anaknya 17 tahun. Lalu jika si ayah atau ibu sebagai tertanggung ini mengalami risikonya setelah 17 tahun sampai 22 tahun, maka akan langsung cair semua. 100% pengembalian kontribusi dan 100% santunan asuransi. Karena kan dia jadwalnya sudah terlewati semua, yang 11, 14, dan 17 sudah terlewati, maka langsung cair semua di sini. Lalu jika si ayah atau ibu ini baru terkena risiko setelah si anak melewati 22 tahun, jadi mungkin sudah lulus kuliah ya, maka yang cair adalah 100% kontribusi saja. Begitu pula jika masih hidup sampai usia anak 30 tahun, akan cair 100% pengembalian kontribusi. Jadi ikut produk ini tidak akan rugi ya, karena kontribusi atau preminya pasti balik, baik jika terjadi risiko maupun jika tidak terjadi risiko. Nah, jika terjadi risiko, maka yang balik adalah sebesar yang sudah dibayarkan. Misalnya, masa pembayaran 10 tahun, lalu baru bayar 5 tahun sudah meninggal dunia, maka pengembalian kontribusinya adalah sebesar 5 tahun premi itu. Oke, jadi santunan asuransi yang cair secara bertahap ini sesuai dengan usia anak mau masuk sekolah itu pasti ya akan bisa dipakai, akan sangat membantu untuk pendidikan anak. Adapun jika orang tua tidak mengalami risiko apa-apa, ya
Jangan khawatir ya, kan orang tuanya masih hidup, masih sehat, masih bisa bekerja. Masih punya penghasilan untuk membiayai sekolah anaknya. Yang kita pikirkan adalah jika orang tuanya kenapa-kenapa, gitu. Oke, selanjutnya contoh ilustrasi MPPS untuk mata uang rupiah. Peserta seorang pria atau ayah usia 30 tahun, usia anaknya 0 tahun. Santunan asuransinya 1 miliar, contoh ya. Maka kontribusi atau preminya jika ambil plan jiwa saja adalah 6,17 juta per tahun selama 10 tahun. Jadi total setornya adalah 61,7 juta, mendapat perlindungan asuransi jiwa senilai 1 miliar. Lalu jika ambil plan sakit kritis, kontribusinya adalah 13,37 juta per tahun selama 10 tahun. Dan perlu diingat, kontribusi ini pasti balik ya. Ini jadwal pencairan dana tahapannya. Jika peserta meninggal dunia atau sakit kritis sebelum usia anak 22 tahun, cair 100% pengembalian kontribusi ditambah santunan asuransi dengan jadwal pembayaran sebagai berikut. Usia anak antara 11 sampai 13 tahun, cair 10% santunan asuransi yaitu 100 juta. Ini mau masuk SMP ini ceritanya. Usia anak antara 11 sampai 16 tahun, cair 10% juga yaitu 100 juta. Mau masuk SMA ya. Lalu usia anak antara 17 sampai 22 tahun, cair sisanya 80% atau 800 juta. Ini untuk kuliah. Lalu jika peserta meninggal dunia atau terkena sakit kritis setelah usia anak 22 tahun atau tidak ada klaim setelah usia anak 30 tahun, cair 100% pengembalian kontribusi. Oke, ini contoh kontribusi dan manfaatnya dalam rupiah. Kemudian dalam US dollar, peserta pria atau ayah usia 35 tahun, usia anak misalnya 5 tahun. Santunan asuransinya 100.000 US dollar. Maka kontribusinya adalah untuk plan jiwa 1.396 US dollar per tahun selama 10 tahun. Plan sakit kritis 3.310 US dollar selama 10 tahun. Lalu manfaatnya seperti ini bisa dibaca ya. Untuk jadwalnya sama tadi. Jika tidak terjadi risiko juga ya sama ya, seperti ini. Oke, berikutnya ketentuan umum. Usia masuk peserta atau tertanggung ya. Plan jiwa adalah 18 sampai 60 tahun, masih bisa ikut. Untuk plan sakit kritis 18 sampai 50 tahun. Usia anak ini sebagai patokan saja untuk jadwal pembayaran manfaat, yaitu 30 hari sampai 11 tahun. Bagaimana jika tidak punya anak? Apakah boleh ikut MPPS ini? Boleh-boleh saja, tapi tentunya tujuannya jadi berbeda ya, bukan lagi untuk perlindungan pendidikan anak itu. Dan jadwal pencairannya tetap mengikuti asumsi usia anak. Jadi walaupun tidak punya anak ya, tetap ada asumsi usia anak yang dimasukkan. Usia masuk pemegang polis minimal 18 tahun. Masa pembayaran kontribusi 10 tahun ini hanya satu opsi ya. Masa asuransi sampai dengan usia anak 30 tahun. Yaitu dari masuk polis, mungkin usia anak berapapun ya, sampai si anak itu usianya 30 tahun. Dengan kata lain, masa asuransinya adalah antara 19 tahun sampai 30 tahun, tergantung usia anak. Yang 19 tahun ini kalau usia anaknya sudah 11 tahun. Yang 30 tahun ini kalau usia anaknya 0 tahun. Mata uang rupiah dan US dollar. Lalu frekuensi pembayaran kontribusi ini bisa tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Berlaku modal faktor atau faktor pengali ya, seperti ini. Lalu minimum kontribusi tahunan 5 juta, semesteran 2,625 juta, triwulanan 1,375 juta, dan bulanan 475.000 per bulan. Untuk US dollar seperti ini bisa dilihat ya. Selanjutnya, minimum santunan asuransi untuk mata uang rupiah 100 juta, untuk mata uang USD 10.000. Metode underwriting atau penilaian risiko adalah full underwriting. Artinya ada pertanyaan kesehatan, bisa dimungkinkan ada tes medis ya jika diperlukan, misalnya karena UP-nya terlalu tinggi atau ada riwayat sakit. Cara pembayaran kontribusi bisa transfer, auto debit tabungan, atau auto debit kartu kredit. Selanjutnya, yang perlu diketahui karena ini adalah produk asuransi syariah, maka harus ada transparansi mengenai alokasi kontribusi atau premi yang dibayarkan. Pertama,
Kontribusi itu dialokasikan ke dana tabaru, yaitu kumpulan dana hibah dari para peserta yang dicadangkan untuk membayar klaim jika ada peserta yang terkena risiko, entah itu meninggal dunia atau mengalami penyakit kritis. Kemudian ada alokasi untuk dana tanahud, yaitu kumpulan dana hibah dari para peserta yang diinvestasikan oleh pengelola dengan akad wakalah bil ujrah dan dikeluarkan hanya untuk keperluan satu manfaat akhir masa asuransi, yaitu pengembalian kontribusi tadi ya. Dua, manfaat pembatalan polis. Jika ya nasabah berhenti di tengah jalan dan nilai tunai polisnya sudah terbentuk, itu bisa ditarik dan dananya itu diambil dari dana tanahud. 3, reasuransi jika ada. 4, pembayaran kembali kod atau pinjaman kepada pengelola jika ada. Lalu yang ketiga adalah ujroh atau fee, ya, imbalan jasa pengelolaan asuransi syariah kepada pengelola atau perusahaan asuransi syariah. Selanjutnya, ini tabel alokasi kontribusi untuk polis rupiah dan polis US dollar. Besarnya alokasi untuk dana tabaru, tanahud, dan ujroh itu tergantung plan yang diambil, apakah plan jiwa atau plan sakit kritis, tergantung mata uangnya juga ya, dan tahun polis. Di sini hanya disebutkan kisaran saja, 14-34% kayak gitu ya. Dan seterusnya silakan dilihat. Nah, nanti di polis ini ada ya secara detailnya. Selanjutnya, surplus underwriting. Jika terjadi surplus underwriting dari dana tabaru, maka 50% dimasukkan ke dana tabaru. 30% dibagikan kepada pemegang polis yang berhak. Dalam hal ini yang tidak klaim ya, dan bayarnya rutin, polisnya aktif. Lalu 20% menjadi hak pengelola. Surplus underwriting dana tabaru ini adalah jika klaimnya itu lebih kecil daripada total dana tabaru yang terkumpul di tahun itu. Misalnya dana tabaru yang terkumpul 50 miliar, lalu yang dipakai untuk klaim adalah 40 miliar, maka 10 miliarnya akan dibagi dengan proporsi seperti ini. Oke, lalu surplus underwriting dana tanahud. Ini seluruhnya atau 100% ditahan di dana tanahud, tidak dibagikan ke peserta. Selanjutnya pengecualian yang perlu diketahui adalah untuk pengecualian meninggal dunia akibat tindakan bunuh diri, ya jelas ya, nggak ditanggung. Peserta sedang atau sebagai akibat melakukan tindak kejahatan, menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan, terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan dalam asuransi. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam ketentuan khusus jika ada. Lalu ini pengecualian penyakit kritis, silakan dibaca saja. Lalu pengecualian cacat tetap total, ini masuk di manfaat penyakit kritis ya. Cara klaim, untuk klaim meninggal dunia, isi formulir ya. Surat keterangan dokter, hasil cek labnya, dan seterusnya silakan dibaca. Kemudian klaim penyakit kritis atau cacat tetap total, ini silakan dibaca. Dan untuk klaim manfaat akhir masa asuransi jika tidak terjadi risiko, ya tinggal isi formulir dan fotokopi identitas diri, KTP atau paspor. Selanjutnya, pengiriman dokumen klaim, silakan dikirim ke sini ya. Klaim meninggal dunia paling lambat 90 hari setelah tanggal meninggal dunia. Klaim penyakit kritis 30 hari paling lambatnya. Selanjutnya, cara daftar ya seperti ini. Pertama minta dulu proposalnya, lalu ketemu dengan agen dengan saya untuk mengisi surat permintaan asuransi jiwa syariah. Lampiran yang disiapkan, KTP, bukti transfer pembayaran premi pertama, dan dokumen pendukung lainnya jika diperlukan. Oke, selanjutnya, nah, perbedaan MPPS dengan asuransi pendidikan biasa. Ini perbedaannya ya, asuransi pendidikan biasa memberikan dana tahapan pendidikan baik ketika orang tua hidup ataupun meninggal dunia. Sedangkan MPPS memberikan dana tahapan pendidikan hanya jika orang tua meninggal dunia atau sakit kritis. Lebih bagus asuransi pendidikan yang biasa dong. Ya, oke dalam hal ini ya. Tapi jangan lupa ya, untuk manfaat hidup itu nilainya tidak besar. Dari total premi yang disetor, paling hanya ada tambahan sekitar 50% dalam 18-20 tahunan ya masa asuransi. Itu nggak besar. Sedangkan MPPS ini nilai santunannya sangat besar, berkali-kali lipat dari total premi yang disetor. Contoh ya, premi 6 jutaan setahun kali 10 tahun, total benefit hanya sekitar 80-100 juta. Ini manfaat hidup ya. Kalau manfaat meninggal mungkin ada sedikit tambahan, tapi nggak besar juga. Sedangkan MPPS tadi contohnya
6 jutaan kali 10 tahun, total benefitnya 1 M plus pengembalian kontribusi. Dari sisi manfaat hidup, MPPS ini 100% kontribusi. Sedangkan asuransi pendidikan biasa, manfaat hidupnya ya paling hanya ada tambahan 50% saja. Sekitar itu. Bisa kurang ya. Oke, selanjutnya perbedaan MPPS dengan asuransi jiwa biasa. Nah, ini asuransi jiwa pada umumnya itu uang pertanggungan diberikan secara sekaligus atau lamsam ketika tertanggung meninggal dunia. Sedangkan MPPS, santunan asuransi diberikan secara bertahap menjelang anak masuk jenjang sekolah. Asuransi jiwa biasa fungsinya secara umum adalah untuk melindungi biaya hidup keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan MPPS fungsinya secara khusus adalah untuk melindungi dana pendidikan anak. Makanya ini nggak dicairkan sekaligus, tapi nunggu anaknya mau masuk sekolah, baru dicairkan ya, supaya dananya nggak terpakai untuk keperluan lain. Contoh, ini MDLA ya, plan B. Untuk pria 30 tahun, UP1M, masa perlindungan 30 tahun, preminya adalah 8,7 juta selama 10 tahun. Lalu ada pengembalian premi jika masih hidup setelah 30 tahun. Nah, kalau MPPS ini kan tadi contohnya adalah untuk pria 30 tahun, UP atau santunan asuransi 1M, kontribusinya 6,17 juta selama 10 tahun. Lebih murah ya. Kenapa MPPS lebih murah? Karena santunan asuransinya cairnya bertahap. Kalau asuransi jiwa biasa, cairnya sekaligus. Oke, terima kasih. Apabila ada kekeliruan pada materi ini, silahkan dikoreksi. Ini kontak saya dan email saya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan tentang MPPS, Manulife Perlindungan Pendidikan Syariah dari Manulife Syariah Indonesia. Semoga bermanfaat untuk Anda dan ini bisa menjadi opsi untuk Anda yang benar-benar ya sangat peduli dengan pendidikan anak. Anda harus bagaimanapun anak ini bisa sekolah sampai setinggi-tingginya. Dengan MPPS, maka pendidikan anak Anda akan terjamin walaupun terjadi risiko pada orang tua. Oh ya, untuk materi MPPS secara tertulis bisa Anda baca di blog saya asuransihijau.com. Oke, demikian. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar atau hubungi saya secara langsung. Jika ingin meminta ilustrasinya, silahkan hubungi saya secara langsung. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua sehat sejahtera senantiasa. Amin.